Film ini akan berfokus pada seorang agen CIA bernama Avery Graves yang sedang melakukan sebuah misi penting dan berbahaya di Tokyo, Jepang. Di sana dia akan menyusup ke sebuah gedung tempat tinggal seorang mafia perdagangan senjata bernama Kenji Nakajima untuk mengambil sebuah flash disk yang berisikan data-data tentang jaringan orang-orang yang telah membeli senjata ilegal dari dirinya. Dengan keahlian menyusup yang selama ini Avery kuasai, dia berhasil masuk ke dalam gedung tersebut tanpa dicurigai oleh pihak keamanan Kenji yang bahkan membuat Kenji sendiri sangat terkejut lantaran ada seorang penyusup yang bisa masuk ke dalam gedungnya. Kenji sempat menawari Avery banyak uang, asalkan dia mau segera pergi dari tempat tersebut. Namun Avery menolak hal tersebut karena baginya, yang lebih penting adalah flash disk yang ada di dalam berangkas miliknya. Kelihatannya di misi Avery kali ini, nampaknya semuanya berjalan dengan mudahnya. Tetapi kedatangan tiba-tiba anak buah Kenji membuat suasana menjadi tegang lantaran Kenji pun berhasil lolos dari hadapannya dengan membawa flash disk miliknya tersebut. Avery berusaha mengejar Kenji yang terlihat sangat kesakitan karena luka tembak yang mengenai kakinya. Walaupun Avery harus berhadapan dengan beberapa pengawal pribadi Kenji yang berjaga di tempat tersebut. Avery pun berhasil mengambil kembali flash disk milik Kenji, meskipun pada akhirnya dia harus membunuh targetnya di dalam mansion pribadi miliknya. Setelah berhasil menuntaskan misinya, seperti biasa, Avery pun kembali ke rumahnya untuk berkumpul dengan suaminya yang selalu setia menunggu kedatangannya di rumah. David sebenarnya tidak tahu dengan apa pekerjaan dari istrinya tersebut, karena semenjak mereka dekat hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, yang David ketahui dari istrinya adalah dia hanya seorang pekerja di bidang konsulat keamanan. David sendiri lebih sering menghabiskan waktunya di rumah, karena pekerjaan David hanyalah memantau pengiriman barang-barang yang melewati bea cukai, sehingga dia bisa melakukan pekerjaan tersebut tanpa harus repot-repot pergi ke kantor. David sebenarnya telah memasak makanan yang enak untuk mereka berdua. Namun karena hari ini bertepatan dengan anniversary pernikahan mereka, Avery ingin makan malam romantis di luar bersama dengan suaminya. Sepanjang perjalanan, mereka banyak mengobrol tentang masa lalu mereka, lantaran jalan yang mereka lewati merupakan jalan penuh kenangan di saat David melamar Avery untuk menjadi istrinya. David pun juga merencanakan untuk berlibur bersama Avery, karena sudah lama sekali mereka tidak pernah berlibur bersama. Avery sangat senang mendengar hal tersebut, karena dia pun juga merasa sangat lelah dengan pekerjaan yang dia jalani. Apalagi dia sering pergi ke luar negeri tanpa ditemani oleh suaminya. Keesokan harinya, sebelum Avery berangkat bekerja, dia berpesan kepada suaminya untuk mengosongkan jadwal akhir pekan mereka. Lantaran pada akhir pekan ini, dia ingin menghabiskan waktunya bersama suaminya. Dia akan meminta izin cuti kepada bosnya, dan meminta David menyiapkan segala keperluan mereka untuk pergi berlibur ke luar negeri. Sesampainya di kantor, Avery bertemu dengan atasannya yang bernama Jarvis untuk membahas data-data yang ada di dalam flash disk milik Kenji. Terungkap perusahaan bisnis Kenji telah memasok senjata ke jaringan teroris yang berada di Timur Tengah. Namun seorang pembunuh bayaran yang paling dicari seluruh dunia bernama Kali ada di belakang semua itu. Tetapi yang membuat Jarvis bingung adalah Kali telah menyimpang dari kebiasaannya dalam setahun belakangan ini. Ketika Avery berada di Jepang, Kali telah melakukan pekerjaannya untuk membunuh gangster Rusia Triad karena mereka telah melanggar batas pelanggan. Bahkan sebelum ini, dia juga telah menembak kepala 2 agen yang sedang menyamar di Afrika Selatan. Bila dugaannya benar, mungkin hal ini akan menuntun mereka ke dalam sesuatu yang sangat besar. Avery yang sangat penasaran mencoba untuk mencari data tentang Kali di dalam database mereka. Namun yang hanya ditemukan oleh Avery hanyalah tentang pembunuhan-pembunuhan dengan target level rendah. Tidak seperti kebiasaan Kali dalam beberapa tahun belakangan ini. Why are you deviating?
Sore harinya, ketika Avery akan masuk ke dalam rumahnya, dia sempat berpapasan dengan tetangganya yang bernama Abby dan Niklaus yang mengajaknya untuk ikut makan malam bersama di akhir pekan ini. Namun Avery menolak ajakan mereka berdua karena di akhir pekan ini dia dan David akan pergi ke luar negeri. Sesampainya di dalam rumah, Avery ingin sekali membicarakan sebuah idenya di saat mereka berada di luar negeri bersama dengan David. Tetapi sesampainya dia di ruang makan, Avery sangat terkejut setelah mendapati ruangan tersebut hancur berantakan. Sebuah telepon pun berdering dan seseorang dari balik telepon itu mengatakan kalau saat ini suaminya masih hidup. Namun bila dia ingin bertemu dengan suaminya lagi, Avery diharuskan mengambil sebuah file yang berada di gigi palsu seorang tahanan di markas rahasia CIA lainnya dengan nomor tahanan 0912749. Bila dia sudah mendapatkan file tersebut, sebuah bilik telepon di Gang Gajeva akan berdering 9 jam dari sekarang. Dan jika dia tidak menjawab telepon tersebut dengan membawa file bernama Canary Black, maka suaminya akan mati. Begitu juga bila Avery melibatkan agensinya, dia juga akan segera membunuh suaminya. Segera setelah itu, dia meminta bantuan temannya seorang peretas bernama Soria untuk melacak lokasi panggilan masuk terakhir dari ponselnya. Dia memaksa Soria untuk segera mencarinya. Kalau tidak, dia akan memberitahukan FSB Rusia kalau Soria lah yang telah meretas server mereka. Soria pun lalu menuruti permintaan Avery dan segera melacak di mana koordinat ponsel yang menelepon dirinya. Namun dia butuh waktu untuk menentukan lokasi persisnya. Tapi begitu dia sudah mendapatkan alamatnya, dia akan segera mengirimkan pesan tentang di mana keberadaan ponsel tersebut. Avery sekarang berada di ruangannya untuk memeriksa database tentang Canary Black. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa di sana. Dia lalu mencoba mencari data tentang seorang tahanan bernomor 0912749 yang kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada agen Carter kalau dia akan ke sana meminta izin untuk masuk menemui seorang tahanan bernama Laszlo Stoica. Dan bersamaan dengan itu, Avery mendapatkan pesan tentang di mana keberadaan ponsel tersebut. Sesampainya di alamat yang dituju, Avery berusaha masuk mencari keberadaan suaminya. Namun dia hanya menemukan cincin pernikahan suaminya dan sebuah ponsel yang berdering berasal dari sang penculik suaminya. Orang tersebut marah lantaran Avery telah mencoba melacak panggilannya dan sebagai hukumannya, orang tersebut telah meletakkan sebuah ranjau tepat di bawah kakinya. Seharusnya Avery bisa keluar dari situasi sulit tersebut lantaran dia memiliki latar belakang riwayat kasus yang tidak pernah gagal diselesaikan olehnya. Jika dia bisa keluar dari sana, maka tugasnya akan tetap berlanjut. Namun jika dia mati, maka suaminya pun akan menyusulnya ke alam baka. Betty, you asshole. Setelah berhasil lolos dari maut, Avery kini berada di markas rahasia CIA tempat keberadaan dari Laszlo. Dia lalu bertemu dengan agen Carter, orang yang menjadi penanggung jawab di tempat tersebut. Carter sebenarnya enggan membiarkan orang yang sepangkat dirinya masuk ke dalam menemui tahanannya. Namun karena Avery bisa meyakinkannya kalau tahanannya ada hubungannya dengan sang pembunuh bayaran kali, dia pun akhirnya memberikan izin kepada Avery untuk masuk menemui Laszlo. Avery berusaha bertanya baik-baik kepada Laszlo tentang hubungannya dengan Kenji Nakajima. Karena menurut yang dia dengar, transaksi terakhir mereka berdua gagal lantaran Kenji menginginkan sebuah file bernama Canary Black. Laszlo terkejut mendengar hal tersebut lantaran Avery bisa mengetahui hal itu. Namun dia masih saja bungkam, yang tentu saja memaksa Avery untuk berbuat nekat dengan menghajarnya agar dia bisa mengambil file yang berada di giginya. Carter pun segera masuk ke dalam ruangan tahanan tersebut untuk menghentikan kebrutalan Avery yang menyiksa tahanannya. Tetapi bukannya menuruti permintaan Carter, dia malah berusaha melawan agar dia bisa keluar dari tempat tersebut. Di saat Carter sedang berusaha menghubungi bosnya Avery untuk melaporkan kegaduhan yang sedang dibuatnya, dia tak sengaja menemukan gigi palsu tempat keberadaan file kosong yang kemudian memerintahkan semua bawahannya mencegah pelarian Avery. She has the file! Lock it down! Grace, stop! Grace! Only way you're leaving here is on a stretcher. Put the... Hunt her down. She's a threat to national security. Perbuatan Avery pun kini malah menjadikannya seorang buronan yang paling dicari oleh seluruh CIA. Lantaran Avery dianggap telah mencuri data Canary Black dari Laszlo.
Bahkan sang direktur CIA yang bernama Nathan Evans menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Avery saat ini melebihi perbuatan teroris manapun di dunia ini. Jarvis berusaha meyakinkan Evans kalau Avery tidak mungkin melakukan hal tersebut karena dia tahu persis siapa Avery sebenarnya. Jarvis sangat mengenal Avery. Lantaran sejak di umur 18 tahun, dia sudah dilatih menjadi seorang mata-mata dan bahkan dia adalah satu-satunya agen terbaik yang dimiliki CIA saat ini. Evan tidak peduli akan hal tersebut, lantaran data Canary Black itu merupakan daftar induk rahasia yang berisi semua data-data kelakuan buruk pegawai pemerintah. Jika musuh mereka sampai mengetahui hal tersebut, bisa dipastikan akan membahayakan posisi presiden beserta dengan semua departemen di bawahnya. Evans juga memerintahkan Carter untuk memimpin penuh operasi pencarian ini dan memintanya untuk segera bekerja mencari di mana keberadaan dari Avery. Sementara Avery kini berada di suatu tempat sedang mengawasi sebuah rumah dari kejauhan. Carter bertanya tentang bagaimana keluarga dari Avery. Apakah Jarvis sudah mengecek semua orang yang berhubungan dengannya? Jarvis mengatakan kalau Avery hanya memiliki seorang suami yang bekerja di bidang logistik. Bahkan suaminya tidak tahu dengan apa yang dikerjakan oleh Avery sebenarnya. Mengetahui hal tersebut, Carter pun segera memintanya untuk mencari di mana keberadaan suaminya. Dimulai dari memeriksa teleponnya, pesan singkatnya, surel, kartu kredit, dan peta lokasi keberadaan David saat ini. Dan setelah beberapa saat mencari, mereka hanya bisa menemukan ponsel milik David yang sudah tidak aktif selama berjam-jam. Namun sebelum itu, David terlacak berada di ATM untuk mengambil uang serta memesan penerbangan pagi ini dengan menggunakan namanya beserta nama samaran milik Avery. Tiba-tiba ponsel Jarvis berdering dengan sebuah panggilan telepon dari ponsel milik istrinya yang ternyata itu adalah Avery. Avery mengatakan kalau David telah diculik dan para penculik itu meminta data dari Canary Black, namun file itu tidak ada di ruangan tahanan tersebut. Avery menduga kalau ini adalah perbuatan Kali, maka dari itu Avery ingin membuktikan kalau dia tidak bersalah seperti yang mereka tuduhkan kepadanya. Dia bukanlah pengkhianat, maka dari itu dia meminta Jarvis menuju ke rumahnya untuk membuktikan semua perkataannya. Segera setelah itu, Carter pun memimpin operasi dengan mendatangi kediaman Avery untuk mencari petunjuk pengkhianatannya terhadap agensi mereka. Sekaligus Jarvis ingin membuktikan kalau perkataan Avery benar tentang suaminya yang diculik oleh seorang misterius. Namun sesampainya di sana, dia melihat kalau ruangan tersebut masih rapi, tidak sama seperti saat Avery datang ketika pulang bekerja, yang tentu saja membuat Jarvis sangat bimbang untuk percaya dengan semua perkataan Avery. Avery kini berada di sebuah klub malam untuk bertemu dengan seorang mafia bawah tanah bernama Nicholas. Dia terpaksa meminta bantuan kepadanya lantaran saat ini hanya orang-orang seperti mereka lah yang bisa dia percayai saat ini. Avery ingin Nicholas menyiapkan daftar agen asing, pembunuh bayaran, serta penjual informasi dari kota ini. Dia akan membayarnya, jadi persiapkan semuanya segera dan Avery akan menunggunya 2 jam dari sekarang di sebuah tempat yang sudah dia tentukan. Ketika Avery sedang berada di rumah aman miliknya, tiba-tiba dia diserang oleh pria misterius kiriman seorang pria yang telah menculik suaminya. Namun perlawanannya tidak membutuhkan waktu yang lama lantaran dengan cepatnya Avery berhasil melumpuhkan pria tersebut dengan tembakan yang mengenai tengkorak kepalanya. Tak berselang lama ponsel pria tersebut berderi dan ternyata itu berasal dari orang yang telah menculik suaminya. Avery nampak sangat kesal lantaran dana daruratnya di rumah aman telah diambil semua olehnya. Apalagi file yang dimintanya tidak berada di gigi Laszlo, sehingga saat ini posisinya sangat tidak menguntungkan karena dia juga menjadi buronan nomor 1 CIA. Orang tersebut tidak peduli dengan alasan Avery, karena yang dia butuhkan saat ini adalah keberadaan dari file tersebut. Dia akan menyiksa terus suaminya di tempat ini sebelum file yang dia minta bisa dia dapatkan, mengingat waktu yang tersisa untuknya hanyalah 4 jam. Avery lalu mengirimkan pesan kamuflase kepada Jarvis dan memintanya untuk bertemu dengannya segera di lapangan Raja Tomislav. Avery lalu menemui Jarvis di tempat yang telah mereka tentukan, dan di sana Avery berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dia alami. Dia tidak bisa melibatkan Jarvis karena orang yang menculik David mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Jarvis lalu mengatakan kalau saat ini dia menjadi buronan nomor 1 CIA. Rumahnya pun bersih, tidak sama dengan apa yang Avery bicarakan. Apalagi diketahui kalau David menghilang setelah memesan 2 tiket dengan menggunakan nama samarannya. Avery berusaha menjelaskannya kalau dia tidak terlibat sama sekali dengan semua ini dan dia dijebak untuk melakukan semua ini. Dia lalu bertanya kepada Jarvis tentang apakah itu Canary Black. Jarvis pun lalu menjelaskan kalau Canary Black itu merupakan info penyelewengan tentang pemegang izin keamanan di pemerintahan.
Jarvis pun bahkan meminta Avery untuk berhenti berlari, lantaran hanya inilah satu-satunya cara dia terbebas dari semua tuduhan. Karena ternyata Jarvis telah menyiapkan timnya untuk menangkap Avery di tempat tersebut. On the ground, now! Setelah berhasil mengamankan Avery, mereka semua pun segera bergegas menuju ke markas CIA untuk menggali informasi keberadaan Canary Black yang telah dicuri oleh Avery. Namun tak diduga, ternyata beberapa mobil misterius mendekati mereka dan berusaha untuk menghentikan laju mereka serta membawa Avery untuk pergi dari sana. Avery pun terbangun dari pingsannya dan segera keluar dari mobil terbalik yang dia tumpangi. Dia pun juga tak lupa mengambil senjata untuk ditembakkannya ke orang-orang yang berusaha untuk menculiknya. Setelah berhasil membunuh orang yang mengejarnya, Avery pun dibuat terkejut lantaran orang tersebut adalah Niklaus yang selama ini Avery kenal sebagai seorang tetangga yang baik. Jarvis pun kini berada di markas CIA setelah mendapati laporan kalau suami Avery tidak berada di Bandara Wina. Dia dan Carter lalu mendapatkan foto mayat dari Niklaus yang tentu saja membuat Jarvis terkejut lantaran dia tahu siapa orang tersebut. Sementara di tempat persembunyian sang penculik David, Abby sangat marah kepada Bresnov karena suaminya malah mati akibat perbuatan dari Avery. Dia memang tidak bisa menerima hal tersebut, namun Bresnov memintanya untuk menurunkan egonya lantaran itu adalah resikonya menjadi seorang tentara. Bresnov mempersilahkan Abby untuk membunuh Avery, tetapi setelah mereka berhasil mendapatkan file yang mereka inginkan, Avery lalu bertemu dengan Nicholas ke tempat yang telah mereka sudah sepakati. Dia lalu memberikan segepok uang untuk Nicholas atas semua informasi yang dia berikan kepadanya. Nicholas awalnya menolak uang tersebut karena informasi berharganya tidak sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Avery pun menjelaskan kalau rumah amannya telah dibobol oleh seseorang, jadi semua uang cadangan miliknya juga telah diambil oleh orang-orang tersebut. Dia tidak akan memaksa Nicholas untuk berbicara dengannya, tetapi dia bisa saja memberitahu kepolisian kalau dia tahu siapa dalang upaya pembunuhan Dubes Prancis bulan lalu. Nicholas pun mengatakan kalau Kruger bersaudara berada di sini, begitu juga dengan Kali yang mempunyai hutang terhadap gangster Rusia. Orang yang selama ini menjadi tetangganya adalah orang Austria yang bekerja pada kontraktor swasta di Chechnya, Libya, dan Ukraina. Avery tidak akan bisa menemukan arsip mereka di data CIA, lantaran tanpa identitas resmi, hidup mereka sudah terjamin aman. Evans kini berada di Badan Keamanan Nasional Austria untuk bertemu dengan sang kepala pimpinan keamanan yang ternyata adalah Bresnov. Bresnov nampak seperti orang yang sangat kesal kepada Evans, lantaran ada satu bawahannya yang telah mengacak-ngacak kedamaian negara ini. Evans meminta maaf kepada Bresnov, yang kemudian menawarinya untuk bekerja sama dalam rangka kerjasama bilateral. Evans akan memberikan segala informasi tentang situasi yang kini sedang terjadi, jadi tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam hal ini. Bresnov pun menerima semuanya dengan senang hati, agar semuanya berjalan dengan semua keinginan rahasianya. Dengan menggunakan paspor palsunya, Avery kini berada di sebuah hotel tempat Evans menginap. Dia berusaha menyelinap masuk ke dalam kamarnya agar dia bisa mendapatkan informasi tentang apakah sebenarnya file Canary Black tersebut. Avery pula menginterogasi Evans dengan menggunakan topeng bisu agar pengawal yang menjaga di luar tidak mendengar suara teriakan dari Evans. Avery mengatakan kalau Laszlo tidak mempunyai file tersebut dan menduga kalau Evans lah yang sebenarnya mempunyai file Canary Black tersebut. Jadi Avery memaksanya untuk membuka file Canary Black yang berada di laptop miliknya. Evans berusaha mengulur-ulur waktu dengan memberikan 3 kata sandi salah yang menyebabkan laptop miliknya dibekukan. Lantaran telah ada 3 percobaan gagal untuk membuka laptop miliknya. Avery sangat marah hingga membuatnya terpaksa mematahkan beberapa jari milik Evans dan juga memberikan detonator jarak jauh pada leher Evans.
Avery lalu menelepon Soriah lagi untuk meminta bantuan kepada dirinya. Namun kali ini, dia berjanji kalau ini adalah hal terakhir yang dia minta kepadanya. Avery juga menghubungi Jarvis untuk meminta bantuan kepadanya, meskipun hal ini sangat sulit untuk dia lakukan. Avery memohon kepada Jarvis untuk mengirimkan cetak biru PLK teknologis lantaran ada peladen aman untuk mengirimkan materi rahasia. Jarvis adalah satu-satunya orang yang bisa dimintai pertolongan olehnya. Jadi percayakan semua padanya karena dia akan berusaha mengungkapkan semua rahasia ini, termasuk hubungan Kali dengan peristiwa ini. Avery lalu menemui Soriah yang terlihat berada di suatu tempat dengan menggunakan drone pengangkut manusia yang sedang dikembangkan oleh perusahaannya. Meskipun hanya sebuah perwarupa, tetapi drone ini bisa dia gunakan untuk terbang ke atas gedung PLK teknologis. Segera setelah itu, Avery pun juga mendapatkan cetak biru PLK teknologis dari Jarvis dan memerintahkan Soriah untuk menerbangkannya ke atas gedung tersebut. Com check. Come get me in 10. Dengan menggunakan kartu milik Evans, Avery pun berhasil membuka akses keamanan dan data milik Evans di dalam sana. Dia juga berhasil menemukan file Canary Black yang kemudian mengkopinya ke dalam flash disk miliknya. Lantaran hal tersebut jugalah yang membuat asisten Evans curiga karena yang dia tahu bosnya saat ini sedang berada di kamar hotelnya. Sesampainya di dalam kamarnya, mereka terkejut melihat Evans dalam kondisi yang terikat. Evans lalu segera memerintahkan asistennya untuk menghubungi PLK teknologis untuk mengartikan akses peladen yang kini sedang diretas oleh Avery. Server room breach, lock it down. Avery pun berusaha untuk segera pergi dari sana setelah keberadaannya diketahui oleh para penjaga yang berada di tempat tersebut. Dia lalu memerintahkan Soriah untuk segera menjemputnya di jendela sebelah timur gedung ini karena saat ini dia tidak mungkin menuju ke atap gedung ini. Avery pun terjatuh dari drone yang dia naiki akibat kerusakan yang dialami drone tersebut. Namun kondisinya masih baik-baik saja. Dia lalu meminta Soriah untuk menemuinya di tempat pertama kali mereka bertemu. Mendapati Avery telah berhasil membobol fasilitas tertutup milik CIA, Bresnov lalu segera memerintahkan semua bawahannya untuk bersiap menyambut kemenangan mereka. Avery lalu memberikan data Canary Black yang berhasil dia ambil kepada Soriah agar dia bisa mengetahui isi di dalam file tersebut. Namun yang membuat Avery terkejut adalah sebenarnya file tersebut berisi sebuah virus, bukannya data-data penting milik pemerintahan. Virus ini dapat merusak dan mengenkripsi semua lalu lintas internet, mengunci semua perangkat terhubung, dan hasilnya dapat merusak seluruh sistem sebuah negara. Bisa dikatakan, virus ini adalah sebuah nuklir cyber yang sangat berbahaya. Di dalam file tersebut, berisi juga semua nama negara mana saja yang sudah ditargetkan oleh virus tersebut. Mendengar hal tersebut, membuat Avery sangat mengerti seberapa bahayanya file Canary Black. Namun dia tidak peduli dengan hal tersebut karena yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah keselamatan nyawa dari suaminya. Sebelum dia pergi, Avery memberikan pesan kepada Jarvis untuk melacak di mana keberadaan dari ponsel ini. Avery pun lalu segera menuju ke bilik telepon di Ganga Jeva karena waktu yang tersisa untuknya kurang dari 7 menit lagi. Dia berusaha melewati padatnya lalu lintas meskipun pada akhirnya dia harus mengalami kecelakaan lantaran berusaha menerobos lampu merah. Avery lalu berusaha berlari menuju bilik telepon Ganga Jeva untuk menerima panggilan telepon dari Bresnov. Namun sesampainya di sana, dia agak sedikit terlambat untuk menerima telepon tersebut. Tetapi dari belakang, seorang misterius menembaknya dengan menggunakan pistol listrik yang kemudian membiusnya agar dia tidak sadarkan diri. Evan yang sangat marah setelah semua kejadian ini segera memerintahkan Jarvis dan seluruh bawahannya untuk menggeledah setiap sudut kota ini untuk mencari di mana keberadaan Avery. Dari jaringan seluler, elektronik kota hingga pengenalan wajah menggunakan CCTV di kota ini. Cari semua agen, kontraktor swasta, dan informan yang terhubung dengan Avery, termasuk semua pencarian data-data yang sedang dicarinya, walaupun semua pencarian Avery hanya berisi tentang Kali. Setelah Bresnov berhasil mengenkripsi file Canary Black, dia lalu menyiarkan sebuah ancaman kepada seluruh negara yang kebetulan sedang melakukan pertemuan KTT di New York. Bresnov mengatakan kalau keberadaannya di sini hanya untuk mengajukan tawaran kepada semua negara di dunia. Bila ingin negara kalian selamat, maka mereka harus menuruti permintaannya.
Berkat pemerintahan Amerika Serikat, dia berhasil memiliki Canary Black, sebuah virus komputer berbahaya yang ditargetkan untuk mengakhiri penggunaan internet. Ada satu file virus untuk setiap negara, yang tentunya akan membuat satu negara itu lumpuh total hingga menyebabkan pasar saham akan jatuh. Tebusan untuk menyelamatkan negara dari ancaman virus ini adalah 1% dari PDB negara mereka. Bila mereka tidak percaya dengan ancaman ini, maka dia akan membuktikannya ke negara Singapura untuk menjadikan renungan terhadap apa yang akan terjadi bila mereka tidak menuruti permintaannya. Semua akan mendapatkan rekening untuk membayar uang tebusan, dan kalian hanya mempunyai waktu 1 jam untuk mematuhinya. Carter lalu menemui pimpinannya untuk bertanya tentang apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Evans lalu mengatakan kalau sebenarnya mereka telah membuat Canary Black sebagai senjata pencegahan pertama untuk melawan ancaman perang cyber. Atau bisa dikatakan kalau ini adalah sebuah nuklir digital. Ini senjata paling rahasia yang dimiliki oleh Amerika, namun Presiden sama sekali belum mengetahui hal tersebut. Bahkan dia juga membuat file untuk negara Amerika untuk berjaga-jaga bila ada perang saudara, kudeta, atau serangan cyber dari negara lain. Mereka perlu mencari tahu dari mana siaran itu berasal. Jadi itu adalah langkah pertama mereka untuk menghentikan semua kegilaan ini. Jarvis kini berada di suatu tempat setelah dia berhasil melacak di mana keberadaan ponsel yang dibawa oleh Avery. Dia lalu masuk ke dalam saluran air bawah tanah untuk mencari tahu tempat apa itu sebenarnya. Namun baru beberapa saat dia masuk ke dalam sana, anak buah Bresnov telah memergokinya yang kemudian membawanya menemui dalang dari semua peristiwa ini. Jarvis sangat terkejut karena ternyata Bresnov lah yang memulai semua huru-hara ini. Tetapi karena Bresnov tidak ingin banyak saksi ataupun orang yang mengetahui hal ini, dia segera menembak mati Jarvis agar dia tidak mendapatkan gangguan ketika sedang melakukan negosiasi dengan semua negara di dunia ini. Kill his phone and dump his body. Bresnov lalu membangunkan Avery yang pingsan karena pengaruh obat bius yang disuntikan kepadanya. Bresnov lalu sedikit bercerita kalau dia tidak suka dengan orang-orang Amerika yang sombong lantaran menjadi negara adidaya dunia. Dia akan membalas perbuatan Amerika selama ini terhadap dunia, meskipun banyak orang yang nantinya akan mati akibat dampak dari perang tanpa peluru. Avery lalu memohon kepadanya untuk melihat David, karena dia telah menepati janjinya kepadanya. Avery berteriak lantaran Bresnov masih saja menembak David, namun Bresnov tidak peduli dan segera memerintahkan Abby untuk membalaskan kematian dari suaminya. Para utusan dunia yang menghadiri pertemuan KTT negara dibuat panik setelah mendapatkan ancaman cyber dari Bresnov. Mereka mulai memikirkan dengan cepat tentang langkah apa yang harus mereka lakukan, termasuk segera mengirimkan uang ke rekening yang telah Bresnov tentukan. Kina isto 180 miliardi. Abby pun sedang berusaha untuk membunuh David yang terlihat sangat kesakitan akibat luka tembakan yang menyerempet perutnya. Namun tiba-tiba, David mengeluarkan keahlian yang membuat Avery tak percaya kalau pria yang dia kenali selama ini bisa berkelahi, bahkan bisa membunuh orang dengan mudahnya. David Brooks doesn't know how to do that. Avery lalu bertanya tentang siapakah dia sebenarnya. David pun mengatakan kalau dialah yang memberikan sebuah informasi tentang Canary Black kepada Bresnov, dan hanya sebatas itulah yang dia berikan kepadanya. Menurut informannya, Laszlo memiliki file tersebut yang membuat Bresnov akhirnya mempunyai sebuah rencana dengan memanfaatkannya sebagai alasan dia mengambil file tersebut. Dia terpaksa mengikuti semua keinginan Bresnov karena dia gagal menyelesaikan misi dari mafia Rusia dan dia harus terpaksa terlilit hutang hingga mereka membocorkan identitasnya ke Bresnov. Dia meminta maaf lantaran menyembunyikan semua ini kepadanya. Namun satu hal yang pasti, kalau dia sangat mencintainya. Meskipun dia sebenarnya adalah Kali, seorang pembunuh bayaran yang selama ini Avery cari. David akan berusaha menebus semua kesalahan ini, jadi izinkan dia untuk membuktikan semuanya kepada dirinya. Find a way to cut their internet feed. I'm gonna stop Bresnov. They're ghosting the system. Para agen CIA sedang berusaha melacak di mana keberadaan dari para peretas tersebut. Namun mereka butuh waktu berhari-hari untuk menemukannya lantaran mereka mengacak lokasinya setiap detiknya. Para negara pun juga sedang meninggalkan status waspada mereka kepada Amerika. Karena bagi mereka, Amerika lah yang telah menjadi dalang atas semua kekacauan ini. Evans juga memerintahkan mereka semua untuk mencari di mana keberadaan Jarvis, lantaran dari tadi dia tidak terlihat berada di dalam ruangan ini. Setelah beberapa saat mencari, Jonah pun berhasil menemukan keberadaan ponsel Jarvis yang terdeteksi berada di lingkungan Greek, dan segera setelah itu, Evans meminta semua tim taktis dikerahkan untuk bergerak menuju ke tempat tersebut. Avery sangat sedih, lantaran tak sengaja dia menemukan keberadaan mayat dari Jarvis. Namun dia tidak bisa berlama-lama meratapi kesedihannya, karena saat ini ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dia lakukan.
David pun sekarang terlihat berada di tempat panel listrik untuk mematikan sumber daya listrik di tempat tersebut. Avery pun mulai menyusup masuk ke dalam ruangan tempat Bresnov berada dan segera menembaki ruangan tersebut agar Bresnov gagal menyelesaikan transfer file dari Canary Black. Bawahan Bresnov pun sedang berusaha menyambungkan kembali internet ke laptopnya, meskipun dia terluka akibat tembakan yang mengenai kakinya. Sementara Bresnov berusaha menghentikan Avery yang terlihat sangat ingin menggagalkan usaha mereka. Setelah berhasil membunuh Bresnov, Avery pun juga berhasil untuk menghentikan transfer file Canary Black, meskipun setelah itu ia terlihat sangat canggung ketika bertemu dengan David kembali. David meminta maaf untuk semua yang telah terjadi, tetapi satu hal yang pasti, dia ingin memulai semuanya dari awal dengan cara mereka sendiri, tanpa rahasia dan tanpa kebohongan. Namun sepertinya Avery sangat kecewa dengan David, bahkan dia mengembalikan cincin pernikahan mereka kepadanya, dan segera setelah itu, Evans bersama dengan semua tim taktisnya telah berada di sana untuk menangkap Avery beserta dengan David. Tetapi David memilih untuk kabur dari sana dan berharap di masa depan mereka berdua bisa bertemu kembali. Avery kini berada di ruangan interogasi bersama dengan Evans yang sangat marah kepadanya lantaran dia telah membawa seluruh dunia dalam ambang Perang Dunia Ketiga. Avery tidak akan lolos dari hukuman, apalagi saat ini dia tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelaan. Segera setelah itu, seorang wanita bernama Elizabeth masuk ke dalam ruangan tersebut untuk berbicara dengan Avery. Dia bahkan meminta Evans untuk keluar dari ruangan tersebut karena pangkatnya lebih tinggi dari dirinya. Lantaran kedatangannya ke sana juga di bawah perintah langsung dari sang presiden. Elizabeth lalu menawari Avery untuk bekerja langsung di bawahnya, lantaran dia telah membuktikan semua kemampuannya ketika saat ini dunia sedang dalam bahaya. Dia ingin Avery bergabung dalam unit MC6 yang baru saja terbentuk malam ini dan ditugaskan untuk menangani misi paling kritis dengan segala peringatan ancaman tertinggi di luar kemampuan lembaga lain. Elizabeth akan menghilangkan segala semua tuduhannya, kecuali dia ingin membusuk di penjara seumur hidupnya. Dan sebelum film berakhir, Avery sempat melintasi jalan yang dulu menjadi kenangannya bersama dengan David. Dan di sana, tak sengaja, dia menemukan cincin pernikahan mereka berdua di atas sebuah jembatan yang menjadi saksi David melamarnya menjadi seorang istri. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!